beragama menurut Al-Quran dan hadis. Moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu artinya bukan moderasi agama. Kalau moderasi beragama, sholat nak dimodernkan. Subuh 2 rakaat, kena kawan gagah tadi kan boleh dah 4 rakaat. Itu namun nak moderasi agama tu. Yang halal nak diharamkan atau yang haram nak dihalalkan. Apa-apa baik yang diharamkan di dalam Islam ni, yang ada dalam Quran, pernah dengar dah kawan? Kawan tu paling ujung. Yang diharamkan yang pernah ada di Quran dijelaskan, yang diharamkan di agama ini apa baik? Sejenis, ada apa? Babi, anjing, terus ada lagi tak? Lewat, bahas dulu, kawan. Kalau baca maksud dalilnya, badai. Yo, haram, yang diharamkan. Makanan kan binatang ya. Minum air putih. Hammer. Yang memabukkan. Itu tetap yang itulah kajian lain itu. Ini jenis makanan yang tak boleh dimakan itu. Kajiannya itu dulu. Kalau itu lah haram itu haramnya. Babi, hammer, anjing, pas, kawan. Apa nama? Iya, babi, anjing. Yang ngomong sama-sama. Atau lagi ada lagi tambahan. Penyu, dua alam tak boleh ya. Koyo tu apa babi? Buaya ya. Dua alam itu. Di darat hidup, di laut hidup itu. Haram lah. Tetapi tak apa-apa, aku terus sampai situ dulu bertemu. Ini kan baru dua-dua baik. Apa yang kira-kira? Yang di dalam Al-Quran yang pernah dengar, yang disebutkan dalam Al-Qurannya, yang disebut, dari apa-apa, sebutlah dulu lagi. Minuman keras, anjing, babi, buaya itu di darat apa di laut? Kalau di laut setio deh. Di darat as. Terus tuh Dem, kawan Rip. Kalau nye buaya, soalnya nye seperti ayu biasa. Itu halal apa? Ya walau alam memang dia hidup di, kita kan kenyataannya dia hidup di dua alam sebenarnya. Di darat dia hidup, di laut dia hidup. Burung elang dikhawatirkan karena dia berkuku tajam. Termasuklah burung apa yang di dusun itu kecil tapi galak mencelaka ya, berapa itu ya? Apa? Juga paku. Terpaku. Senang, aku senang lah makan itu. Galak mancing itu. Terus apa lagi? Anjing, babi, minuman keras. Anjing deh paling diharamkan. Ya, agak ini ya. Malah najis. Dah apa-apa. Dah, kawan dah. Dia ni main ni yang di dalam Quran ada dijelasnya. Ini dalam Quran. Yang itu kan jabar-jabarannya ada di hadis ada apa. Di dalam Quran. Satu babi, anjing,
Minuman keras. Itu be dulu. Monyet. Nah, tidak apa-apa. Kawan Ri, yang pernah dengar ada di surah Kurimat alaikum. Arak sama tua. Arak tua tuh sama nih, minuman hammer. Iya, minuman keras itu. Ya, terus. Cicak. Cicak ya. Tikus. Tikus. Babi dengan Babi, anjing. Itu be dulu. Jadi yang itulah benar kalau kamu. Itu penjabaran yang lain-lainnya. Sampai burung pun yang dihalalkan, ada burung yang dibilakan yang tidak boleh dimakan. Di dalam Al-Quran itu adanya yang ditentukan ialah termasuk darah dan bangkai. Jadi bangkai itu haram hukumnya terkecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Ikan ya. Kemudian babi dan kemudian darah. Minum darah, makan darah itu. Dulu darah tuh, ini maksud saya bukan batu darah manusia, tapi dulu tuh tingginya itu. Tidak semanto pula makan manusia kan. Kan ada wong itu kan mau ambil motong kerbau, ada darah diambil dibeku ke. Itu lemak itu. Uji wong kalau dimasak itu seperti makan hati itu. Berarti enak kan? Tetapi diharamkan. Itu. Maka kilas dari ini maka berkembang. Makan darah tidak mungkin, minum darah tidak mungkin. Cak mana dengan wong nyumbang darah? Wong sakit butuh darah, nyumbang darah boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena ngapo? Untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu. Sebenarnya kalau agak tinggi kajiannya mungkin agak ragu-ragu juga. Inilah salah satu waktu aku mahasiswa dulu dikecilkan nilai oleh dosen aku itu seperti itu. Karena aku ngomong bantah-bantahan dengan dia. Sekarang ibu ngomong darah, makan darah. Sekarang nggak mungkin mau nak makan darah. Nak minum darah kan. Tapi darah dimasuk mana gitu kan. Ay boleh dia kaki dulu bu jaku. Mahasiswa kan. Tadi dulu pengajian. Dan tahu ujungnya darurat. Nah, kembali kepada darurat inilah yang membolehkan. Termasuklah di situ diharamkan bangkai, darah, babi dan lain. Seandainya kalau kamu kepepet di tengah hutan, lalu 5 bulan tidak ketemu makanan, melintaslah babi, maka boleh kamu mengonsumsinya dalam kadar tertentu, bukan sepiring, 2 piring. Itu pun aku dulu kuliah egoisnya aku waktu mahasiswa. Tidak bisa bu, tetap haram. Lah mana li kau tuh? Ini kan sudah disampaikan. Seandainya kepepet, dia tunggulah dulu, sabar. Mau tahu ketika sabar itu lewat Rousseau gitu. Gara-gara perdebatan itulah nilai aku kecil. Nah itu kan. Tapi kalau aku senang-senang baik kalau kamu bisa ngomong aku batik urusan. Malah aku ajar aja ngomong main ini seperti kamu supaya tampilnya beda. Dia depan main ini kan supaya lebih berani. Ada ngomong sing-sing tanian, cal dawan sing semua. Kita ini punya talenta masing-masing. Kita tahu esok jadi apa kan. Sekarang kamu kuliah yang bisa ngomong apa. Kayak isu udah jadi ini, jadi pengacara, jadi bupati, jadi apa, macam-macam lah. Kita jadi pertama untuk depan mata nih dah. Ketika ada kegiatan di kampus, berani-beranilah kamu nak jadi MC. MC itu tidak mudah itu, ya? Tampil, ngomong di tengah ini baik, kamu lah gemetar, ada juga. Kalau udah ngomong salah, dicerca-cerca, nangis bisa itu. Kan lah kaku kan, lah ragu, lah gemetar, diindik lagi, nangis itu. Latihan namanya. Apa disuruh diskusi dan sebagainya. Ini tadi anjing, ayo oke. Bangkai, kajian bangkai. Bangkai itu adalah termasuk haram hukumnya dimakan. Bangkai manusia, bangkai binatang. Tingkat ukurannya macam mana? Belalang boleh, ikan boleh,
Ikan boleh dimakan, beli. Aku tanya, boleh. Karena aku tanya lagi. Seandainya ikan itu kau temui dalam keadaan sudah terpotong ekornya, haram atau halal? Kan hukum bangkai ikan itu boleh dimakan, malah lemak, jadi ikan busuk Uis, dimasak kemangi pula dah, ya, alang ke lemaknya, ikan patin pula, wais. Nah, tapi ketika kau dapati ikan ini dalam keadaan ekornya terpotong, pertengahan, haram apa halal? Jadi, Hanya halal. tetap halal. Alasan? Dah apa? Ngomong salah, tak ada masalah. Pokoknya tetap halal. Iya. Udah. Hah? Iya, dah apa? Mana tahu dijawab benar. Terus? Kalau menurut aku haram. Hmm. Karena kan kita udah tahu itu tepatnya itu gara-gara kata aku dimakan boyo. Nah. Kan kita udah tahu. Yo, terus? Kita sering dapatkan adu ikan anyot, iko edate lagi. Ya lagi. Iya. Kita ragu. Aku dimakan buaya apa? Cuman itu kan? Jadi agak ragu ya. Kau mendekati haram hukumnya ya. Oke. Padahal halal Tadinya halal jadi haram. Jawabannya saya itu. Ngomong halal tak apa-apa. Rip. Santai Rip. Kita masuk itu. Itu kan bisa tadi kan ikan itu kan ya? Ikan utuh. Nah, kau tahu bisa tadi. Ternyata dia lah jadi buntang, lah jadi bangkai, kan boleh dimakan. Tapi dimasak dulu kan. Dalam keadaan kita temu itu terpotong ekornya. Macam ada ngilang macam. Yo, kan itu kan Itu halal apa haram? halal itu. Halal. Halal saja. Ya dah apa. Kan kita kan tak tahu waktu ikan busuk pasti ada memang makan yang capinca kan Ya, apa? bodi Hmm. kan ikan kan makan kalau ikan mati sih halal tahu sih Halal ya. Dah apa? Berbeda apa? Sudah. Set aja dah. Haram. Haram alasan ini. Karena kan kita melihat ikan tuh tidak tahu ikutnya tuh potong kata apa. Kau ngopi dulu ya? Ikan, apakah dimakan hewan lain? Oh. Apalagi kan yang pernah menyebut apa bangkai kan di awas tuh kalau anyur Yo. busuk kan haram memakannya. Bangkai ikan tuh halal. Haram. Bangkai ikan itu kan ini segala bangkai haram terkecuali bangkai ikan. Lalang. Nah sekarang tetapi peristiwanya setelah kita temui dia udah utuh, dia udah terpotong. Halal apa haram? Haram. Oke, apa apa? Itu. Kalau menurut saya halal ya. Halal tetap halal. Dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu bahwa bangkai ikan itu Boleh. boleh. Jadi kalau kita memang nggak ada keraguan seperti yang disampaikan Mbak itu siapa? Alda? Mbak Alda. Kalau kita menimbulkan keraguan ya maka diharamkan. Tapi ketika kita yakin baik-baik saja ikan itu nggak ada halangan apa-apa, ya tetap halal. Walau sudah terpotong. Ya. Oke. Tuh. Halal ya? Alasannya halal. Terpotong. Tapi ambil. Tapi hukumnya halal atau haram? Halal tetap. Sayang tidak dibuang apalagi nak dimasak yang sama daun kemangi tadi. Kawan. Apa kita ngobrol, sharing. Apa nyuruh kamu baris seperti ini? Agakkan saat ini kan ya di YouTube. Kamu jenguk ya Allah. Inilah kelebihan dan kuranganku atau lebih atau kurang. Tahu apa? Inilah ditonton, dijenguk. Oke. Halal. Alasannya
Dape. Dibersih lagi. Yang terpotong juga dibersihkan. Biar ya. Jadi hukum awalnya halal, ketika walaupun terjenguk macam itu tetap jadi halal pula. Dekatnya keraguan. Oke. Itu yang aku maksud. Jadi kita ini berkembang pemikiran kita. Inilah belajar namanya itu. Jangan studi Islam nggak keruan kemana arahnya. Jadi aku jelaskan hukum bangkai itu kayak sawe ini ya, mendekati benar atau salah banyak dah. Kamulah benar kalau sebenarnya tak bagus. Cuman ada kurang bela. Jadi ketika kamu menemui ikan itu dalam keadaan mati, memang benar bangkai ikan itu boleh diambil dan dimakan. Tapi pertanyaanku, seandainya bertemu dalam keadaan tidak utuh, apa hukumnya? Apalagi terjenguknya terpotong gitu. Jadi kalau bertemu maka hukumnya menjadi haram. Alda. Oke, apa? Tapi cuman Alda dan jelasnya agak kurang. Ada ragu, kita tak tahu apa dimakan buaya, apa dimakan bianca, apa ditimpa kayu. Kalau itu tidak membuat haram dah. Kalau yang ditimpa kayu, dimakan bianca, dimakan buaya tidak membuat haram. Tahu tak apa yang membuat haram itu? Kalau tadinya sudah didapat oleh wong. Kan Arif dapat ikan patin, ditajur, tak diambil bawa. Atau Arif boleh beli kan, mahal dulu beli ikan ini. Ketika merut di sungai, di zaman tak lepas. Paham? Ketika lepas itulah ikhlas apa tidak kawan? Kan kita kan tidak tahu. Kaget, jangan bahasa tidak tahu. Ini kan hukum yang kita bicarakan. Boleh tak apa? Kan ketika kan motong tadi, ya Allah, nak beli dekat lagi sen ini, tambah lagi kena kulit berhutang pula ikan ini. Nah, keikhlasan kawan inilah membuat ketika bertemu dengan orang lain menjadi haram. Paham tak? Memang uji kawan tadi, kan tak tahu. Oh. Iyo, nemu, iya. Tapi inilah hukum itu sebenarnya. Pernah dengar tak seorang laki-laki ketika dia berjalan di sebuah sungai, dia dapat apel anyut. Nah, dengar ya? Akhirnya diambilnya, kemudian dimakan. Ketika dimakan dia sadar, ya Allah, ini kan apel. Ada yang punyanya, ada yang nanamnya. Ditelusurinya berjalan. Sepanjang sungai itu ditelusurinya berhari-hari sampailah bertemu sebuah kebun. Kebun ini benar apelnya di pinggir sungai, buah apelnya jatuh. Ternyata dia mohon minta maaf dengan wong yang punya itu bapak itu. Ternyata dimaafkan oleh bapak itu. Sebelum kau minta maaf, aku maafkan. Bayangkan wong nak nyari titik halal, kita ni tahu lah punya wong diambil rib. Pakai ngomong kalau orang tak cakap minta ni gawe kamu nian tu tahunya nanti. Pakai ngomong minta ni ambil lah. Siapa ini pasing lah itu. Bener tak? Sudahlah sama baik kamu tu. Aku je kecil juga. Yang mai itu, ya Allah. Kalau yang punyanya sudah mengikhlaskan, maka ketika kamu menanam pohon ya, baik wong tua kamu diomongkan, mak, bak nanam pohon ini, kalau ini berbuah diambil wong, ikhlas ke lah bak? Lah begitu, lah kaget. Wong maling wong ambilnya atau nyampak dimakannya tidak ikhlas, tadi berurusan terus di surga kaki di padang mahsyar. Baru nak masuk surga kaki dulu malaikat. Ada orang minta maaf. Apa? Maaf ya aku ambil mangga kau. Baru nak masuk kaget dulu lah, PT laju lamu baru sesnya. Itulah yang membuat tidak halal tadi. Jadi haram ya. Cuman dia yang mulasnya beda dikit lagi nah. Tapi lah sudah bertemu. Ketika berjalan bertemu dengan wong yang punya apel itu minta maaf, akhirnya dimaafkan. Setelah dimaafkan, rupanya tidak serta menyerta minta maaf. Kau ngabdi dulu bapak itu. Ngabdi dulu begawi dengan aku dulu.
begawi, nak minta maaf kan cuman makan apel itu. Sudah begawi tahu tak? Kau jangan dulu pergi. Kau masih bujang kan? Yo, aku ni ada anak gadis. No, kenapa pak? Gitu. Kau nak kujodohkan dengan anak gadis aku. Adalah rasa senang kan? Tadi juga tapi tidak pernah jenguk itu anak. Apa bapak ada anak gadis? Aduh jenguk. Tapi kau tidak punya jenguk. Nah anak aku ni, dia ni buta. Bisu. Nah. Bingung juga kan? Mana nak nerimo, tak nerimo? Kalau tak diterima, tak dimaafkan tadi. Hebat tak? Sebuah apel yang itu baik jadi mak itu. Ya sudahlah pak, aku terima je. Kau nerimo ni aneh? Buta, bisu, kakinya pincang, lengkap rek. Wah, Jen. Akhirnya nerimo pernikahan sudah usai, kemudian baru nak nemu si anak gadis tadi. Sudah tenang di kamar tu. Haji Toto, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab lalu betina tu. Waalaikumsalam. Ya Allah, tidak bisu. Nah, tidak bisu kan? Dibuka, hah? Tidak buta. Nah kakinya tidak pincang. Wah luar biasa itu keajaiban rezeki. Ternyata bapaknya nyelaskan, anak aku tuh buta, tidak pernah melihat yang maksiat. Bisu tidak pernah ngatowo. Kakinya pincang, tidak pernah datang ke tempat maksiat. Nah itu kajian. Ketemu ya? Ketemu ikan tadi ya? Masing-masing ngambil Rip. Ini nih bukan lagi ngambil ini Rip. Bukan lagi ngambil apanya tuh yang nyampak lagi di bangkai, pancing uang dan dilepas. Lebih parah lagi itu. Itulah hukumnya tahu lagi itu. Lah dalam sangkar uang kalau dembik pulau. Yang seperti itu pun jadi membuat jadi haram dan halal. Jadi kita minta maafnya dengan Allah, minta ampunnya, dan kamu juga kita berbuat masalah yang seperti itu, yang menurut masih hidup, maaf telah. Nih maaf nih, apa kau minta maaf dengan aku? Katanya salah, dua ini salah nih. Kalau ngambil buah dan segala macam. Dari hal yang seperti itu pun jadi masalah. Hai pak, ada apa-apa? Caknya wong subur-subur baik, subur, tapi keberkahan yang datangnya lain. Kalau kita ini nak berjalan nak bagus. Ya kadang-kadang keberhasilan itu adalah doa wong tuh. Rentetan dari moderasi beragama ya. Moderasi beragama ngomongin sampai sana. Jadi agama ini jangan dipermain-mainkan, jangan moderasi beragama itu beragama dimoderasi. Kita menghargai orang lain yang tidak seagama dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita hargai. Nah itu. Nah, itu moderasi beragama namanya. Tapi bukan moderasi agama. Moderasi agama itu merubah sistem yang ada.